Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pujian hanya milik Allah yang dengan kekuasaannya Allah telah menurunkan kepada hambanya yang mulia, hamba pilihan Allah, abdihi, hamba pilihan Allah, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, lam yaj'al lahu 'iwaja, yang tidak ada satupun di dalamnya dijumpai kebengkokan, kesalahan, tidak ada. Pilihan kata yang digunakan Allah lam yaj'al. Kalau dalam bahasa Arab itu ada la, ada lam, ada lan. Kalau lam itu dari dulu, sekarang, dan seterusnya, tidak ada. Maka ketika Allah memilih kalimat alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, selama-lamanya tidak ada pernah dijumpai kesalahan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Maka hingga sore hari ini, saat Allah membimbing kita tetap dalam petunjuk Allah, tetap bersama Al-Quran, maka pantasnya kita mengucapkan syukur yang tidak terkira. Alhamdulillah. Salam dan salawat, keberkahan kita mohon kepada Allah agar terus tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, semua yang mengikuti petunjuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salam, salawat, keberkahan Allah limpahkan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah limpah ruahkan salam, salawat, keberkahan kepada Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Seraya kita terus berdoa seperti yang diamanahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin. Semoga Allah melimpah ruahkan keridhaan kepada al-khalifah ar-rasyidah, kepada pengganti penerus Nabi yang terbimbing dengan Al-Quran, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka adalah yang disebut Allah khairu ummah, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Ya Allah, di bulan yang mulia ini, di sore hari menjelang buka puasa ini, izinkan ya Allah kami panjatkan doa-doa terbaik kami. Semoga Allah berkenan memasukkan kami semua ke dalam
barisan panjang penuh berkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sahabat-sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, teringat sebuah kisah yang luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang termasuk syuhada di perang Uhud. Allahu Akbar. Beliau syahid ketika pertempuran Uhud berkecamuk begitu dahsyat. Beliau adalah Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sungguh sahabat mulia Amru bin Jamuh ini mestinya tidak ikut berangkat. Ya, kaki beliau pincang. Beliau tidak bisa berjalan dengan biasa, dengan normal. Beliau harus tertatih-tatih. Maka ada uzur, ada alasan yang diizinkan Allah, diizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Amr bin Jamuh untuk tidak ikut. Tapi ya Allah, inilah sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Beliau bahkan berkata, wallahi, demi Allah, ini sungguh benar-benar la arju, aku sangat berharap, anna ata'a bi'arji, aku sangat berharap dengan kepincanganku ini, bi'arji hadhil jannah, dengan kepincanganku ini, aku berharap Allah mencatat kami atau aku sebagai orang yang menginjakkan kaki di surga dengan kakiku yang pincang ini. Masya Allah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, pantas kalau seorang ulama, penulis sejarah para sahabat, beliau memberi judul yang sangat unik, Jejak Manusia Langit. Allahu Akbar. Manusia tapi di langit, bukan di bumi. Tidak mudah mendapatkan manusia dengan sekualitas mereka. Bahkan mungkin tidak akan pernah ada lagi. Satu atau dua orang mungkin bisa dijumpai, tetapi menjadi satu generasi dalam satu kurun waktu yang sama, ini yang tidak mudah. Maka disebutkan oleh Ustaz Sayyid Qutb rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah jilul Quran, generasi Al-Quran yang ajaib, ajib, yang menakjubkan. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para sahabat hingga sampai kepada para ulama, dan mereka mengajarkan kepada kita. Tentu kita yakin itu adalah Al-Quran yang sama. Apa ada yang berbeda? Masya Allah, tidak ada. Dari awal tadi, waktu pembukaan, kita sudah kutipkan, tidak akan pernah ada kesalahan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang dilafazkan oleh para sahabat mulia, Al-Quran yang didendangkan oleh para tabi'in. Didendangkan berarti dibaca dengan merdu, bukan seperti lagu. Al-Quran yang dihafal oleh para ulama adalah Al-Quran yang hari ini ada di hadapan kita. Al-Quran yang kita baca setiap hari. Walhamdulillah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahu akbar. Sungguh benar-benar kamilah Allah, kamilah. Jadi ini unik ini. Inna nahnu nazzalna, la haula wala quwwata illa billah. Para ulama tafsir mengatakan ini Allah sebutkan berulang-ulang menunjukkan kemaha-agungan Allah, kemuliaan Allah. Bahkan Allah menunjukkan betapa maha kuasa Allah menundukkan seluruh makhluknya, sehingga mereka berperan dalam penjagaan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh benar-benar kamilah Allah yang menjaganya. Allahu Akbar. Satu-satunya kitab yang hingga hari ini dan hari kiamat nanti orisinal, tak pernah berubah. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Mengapa generasi sahabat, generasi tabi'in begitu dahsyat pengamalan mereka, implementasi mereka, pengejawantahan Al-Quran dalam kehidupan mereka? Ada apa dengan kita hari ini? Ada apa dengan kesalahan kita berinteraksi dengan Al-Quran hari ini? Kita bersyukur kepada Allah adanya rumah Quran di berbagai tempat, adanya taman pendidikan Al-Quran, adanya rumah tahfidz, dan seterusnya pesantren Al-Quran di banyak tempat. Ini menjadi satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Interaksi dengan Al-Quran sudah dimulai. Sungguh kita berlindung dari kondisi yang na'udzubillah. Mungkin saja kita lihat hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang jangankan berinteraksi, mengenal Al-Quran saja mereka belum. Tidak mengenal hurufnya, bacaannya. Allahu Akbar. Sungguh semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita semua, baik yang sudah mulai berinteraksi maupun yang masih malu, masih belum, masih takut. Segera datangi rumah Quran, datangi taman pendidikan Al-Quran dimanapun Anda berjumpa. Bagi Anda yang masih ragu-ragu, malu-malu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang membedakan Al-Quran di zaman Nabi dengan zaman kita? Tidak ada. Yang membedakan adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu. Sahabat-sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran yang insya Allah senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para sahabat adalah contoh terbaik. Sehingga mudah-mudahan hari ini Allah membuka pintu mata hati kita, meneladani mereka, mengikuti jejak mereka. Bismillah. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup satu-satunya. Jadilah Al-Quran sebagai manhajul hayat. Manhajul hayat, pedoman kehidupan bagi seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, tanpa terkecuali. Ya Allah, semoga di bulan Ramadan yang doa-doa diterima, semoga Engkau wujudkan ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kami hari ini
hingga sa'ah, hingga kematian kami menjelang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, inilah yang semestinya ada dalam benak kita. Mendengar kata Ramadan, biasanya sebagian besar kita umat Islam yang terbayang apa? Kalau dengar Ramadan, puasa. Kalau puasa berarti pikirannya apa? Lapar, haus, kerongkongan kering, lemes, ngantuk. Sebagian, mudah-mudahan para pecinta Al-Quran, jamaah rumah Quran, mudah-mudahan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengajarkan kepada kita Syahrul Ramadan. Berbicara Ramadan mestinya berbicara tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dengan tegas menyebutkan unzila fihi Al-Quran. Inilah bulan Ramadan yang memang disebutkan Allah bulan ketika diwajibkan berpuasa. Tapi dalam perintah puasa gak ada kata Ramadan. Baru di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak ada kata-kata Ramadan. Baru kemudian ayyaman ma'dudat. Hari-hari puasa itu hari-hari yang terbatas, yang tertentu. Tahun ini ada perbedaan sedikit ya, 29 dan 30. Tidak ada masalah. Setelah itu Yaumul Fitr, hari untuk makan. Sudah tidak puasa lagi, kecuali berikutnya puasa sunnah, bukan wajib. Tapi Masya Allah, maka ketika berbicara Ramadan, Allah tidak menyebutkan langsung saum. Justru Allah menyebutkan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan istimewanya, ketika Allah menyebutkan Al-Quran, langsung Allah menyebutkan hudan linnas. Bukan hanya untuk orang beriman, petunjuk tanpa batas bagi seluruh manusia. Allahu Akbar. Andaikan manusia segera mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, niscaya Allah membimbing ia dalam kebaikan tanpa batas, yaitu ia segera tunduk menjadi muslim mukmin yang paripurna insyaallah. Wa bayyinatin minal huda. Kemudian Al-Quran adalah penjelas atas petunjuk-petunjuk itu. Dan kemudian Allah menyempurnakan salah satu fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang membedakan mana sesuatu yang Allah benarkan, yang Allah ridhai, mana yang tidak. Inilah Al-Quran. Allahu Akbar. Ibu bapak, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, inilah yang pertama yang dipahami oleh para sahabat mulia. Al-Quran adalah manhajul hayat, pedoman dalam kehidupan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
kita dalam keseharian saja, saat mengalami contoh sepeda motor kita ada sedikit gangguan, maka langsung tanpa ragu-ragu kita arahkan sepeda motor kita, entah dituntun atau dinaiki pelan-pelan menuju bengkel yang memang melayani motor kita. Gak pakai tanya, ini mas bengkelnya sudah pengalaman berapa tahun? Tidak. Ini mas bengkelnya sudah lulus uji sertifikasi? Tidak. Langsung ditaruh, kita tunggu, keluarlah not, catatan tentang apa-apa yang perlu diperbaiki, dan tanpa bertanya, tanpa menawar bahkan, kita bayar biayanya. Benar begitu? Masya Allah. Ketika Allah dengan tegas mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Duhai seluruh manusia. Kalimatnya sama dengan yang pertama tadi, An-Nas, seluruh manusia. Sungguh benar-benar telah Allah datangkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian. Rabb itu berarti pencipta, pemberi rezeki, pemelihara, pengatur hidup kalian. Apa? Mau'izah, pelajaran. Yang selanjutnya, Syifa'ul lima fis sudur, obat atas semua sakit. Yang ketiga, Hudan, petunjuk tanpa batas. Yang keempat, Rahmah, kasih sayang Allah tak terhingga. Sungguh, kemudian Allah melanjutkan kalimat mulianya, Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakan ya Rasulullah, dengan karunia ini, dengan kasih sayang Allah ini, fabidzalika falyafrahu, maka pantasnya seorang mukmin berbahagia. Masya Allah. Berbahagia mendapatkan Al-Quran, sajian Allah paling mulia, petunjuk tanpa batas. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Para sahabat, para tabi'in, generasi terbaik itu meyakini Al-Quran pedoman hidup mereka utuh tanpa terkecuali. Yang kedua, mereka para sahabat meyakini bahwa Al-Quran adalah ruh. Jamaah sekalian, tahu ruh ya? Ruh itu apa? Nyawa. Coba panjenengan datang ke sebuah rumah. Tadi saya baru takziah ke rumah tempat saudara. Terbujur kaku. Semua orang tahu, lihat bahwa ini jenazah, mayit, sudah mati, sudah wafat. Kita pun yakin. Tapi pas kita buka wajahnya, penutup wajah yang kita buka, tiba-tiba tersenyum sama kita, gimana? Tersenyum. Kira-kira kita lompat atau gimana? Jenazahnya senyum gitu, sambil gini gitu. Ya Allah, ini gak ada ruhnya. Nyawanya sudah diangkat, sudah kembali kepada Allah, tapi tersenyum. Orang tinggal bilang letih ini. Ya, Allahu Akbar. Sementara
sahabat di sebelah kita, teman di sebelah kita, keluarga yang sedang bersama kita, bercanda ria sambil mendengarkan tausiah ini misalkan, kemudian saling tersenyum, kita akan membalas senyumnya. Gak akan kita lari, kaget, takjub, jerit, gak. Kita akan balas senyumnya. Kenapa? Karena mereka masih ada ruh. Allahu Akbar. Inilah Al-Quran yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, sebagai ruh, sebagai nyawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Dan demikianlah kami Allah wahyukan kepadamu ruh min amrina, dengan perintah kami. Allahu Akbar. Hingga penulis Zilalil Quran Sayyid Qutb rahimahullah, beliau mengatakan, fihi hayatun yabuthul hayata wa yadfa'uha wa yuharrikuha wa yunammiha fil qulubi wa fil waqi'il amalil mashhud. Di dalam tafsir Zilalil Quran juz 5 halaman 3171, Ustaz Sayyid Qutb rahimahullah berkomentar, fihi hayatun, di dalam Al-Quran itu ada kehidupan. Allahu Akbar. Ya basul hayat, yang menyebarkan nuansa kehidupan. Wa yadfa'uha, yang mendorong, yang memberikan dukungan, dorongan. Wa yuharrikuha, yang menggerakkan. Wa yunammiha, yang menumbuhkan. Fil qulubi wa fil waqi'i al-amali al-mashhud, dalam hati, dalam kenyataan kehidupan yang al-mashhud, yang dapat disaksikan. Asar, akibat, pengaruh dahsyat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia. Jamaah sekalian, para sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, inilah yang dipahami oleh para sahabat, bahwa Al-Quran adalah ruh. Seorang pahlawan Islam, seorang ulama dari Mesir, Ustaz Hasan, lengkapnya Ustaz Hasan Al-Banna, beliau pernah mengatakan, walakinnakum ruhun jadidun yasri fi jasadi hadhil ummah thumma yuhyiha bil Qur'an. Allahu Akbar. Kalian adalah semestinya ruh baru, yasri, yang mengalir, ruh itu mengalir, yang mengalir dalam jasad umat ini. Maka thumma yuhyiha, maka hidupkanlah umat ini bil Qur'an, dengan Al-Quran. Masya Allah. Ibu bapak, jamaah sekalian yang senantiasa berharap ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ruh, sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang memberikan nilai lebih. Mohon maaf kalau
sesuatu sudah hilang ruhnya, sudah wafat, sudah meninggal, sudah mati, ya Allah, satupun manusia mungkin tidak ingin berteman berlama-lama dengan itu. Ya, kalau binatang saja, binatang ketika sudah mati, maka dijual ke siapapun, gak ada yang mau. Ya, maaf, bangkai, siapa yang mau beli? Tapi ketika binatang memiliki ruh, memiliki nyawa, orang pun berebut menawar. Masya Allah. Jamaah sekalian, inilah ruh, inilah nyawa, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah Allah telah mewahyukan kepadamu ruh dengan perintah Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah, bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi manusia di abad 20. Tepatnya waktu itu ada seorang mujahidah Afghanistan, namanya Nadimah Khatul. Namanya Nadimah Khatul. Beliau sangat pantas kita jadikan contoh. Beliau bersama para mujahidat lain mendekam 6 tahun dalam penjara rezim kekuasaan hari itu, rezim Mesir hari itu. Beliau pernah berkata, kunna nata'arradu li anwa'i mukhtalifah minat ta'zib. Kami mengalami berbagai macam siksaan, namun halaqatul Quran tu'inuna kathiran 'ala as-sabri wat tahammul. Namun halaqah membaca, mempelajari, mengkaji Al-Quran akan terus-menerus menampakkan dirinya, tu'inuna, menolong kami terus-menerus, kathiran, pertolongannya sangat banyak, 'ala as-sabri wat tahammul, untuk kami tetap sabar, untuk kami mampu menanggung beban yang tidak ringan ini. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, kakak-kakak, jamaah sekalian, peserta kajian Al-Quran, Rumah Quran sore hari ini. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita tentang hakikat ruh ini? Kita terus berharap, kita terus nyuwun kepada Allah, semoga Allah benar-benar istiqomahkan kita. Ramadan kita mungkin berulang kali selesai bacaan Al-Quran kita. Semoga di luar Ramadan langsung gercep, gerak cepat, nyambung tanpa lagi jeda. Pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah apa yang paling beliau suka? Masya Allah, beliau mengatakan, apabila seseorang selesai membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, kemudian ia melanjutkan dari Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah dan seterusnya. Inilah Ramadan. Inilah doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengannya Allah tanamkan keyakinan, Allah tanamkan istiqamah,
hingga akhirnya Allah jadikan kita manusia terbaik yang bangkit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan manusia. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, yang ketiga, para sahabat mulia meyakini Al-Quran ini adalah al-zikr, peringatan. Ketika kita manusia lupa, dan itu sangat manusiawi, tidak ada masalah. Tapi kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita lupa, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengulang-ulang, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai al-zikru, peringatan. Masya Allah. Dan Allah memberikan penekanan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Siapapun yang berpaling, yang berbelok dari peringatan Allah, al-zikri, ini yang ketiga. Para sahabat memahami, meyakini Al-Quran adalah peringatan untuk dirinya, bukan untuk orang lain dulu. Mereka yakin ketika Allah memberikan ayatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah ingin menegur saya itu. Maka mereka memilih untuk mengikuti, tidak berpaling. Na'udzubillah. Kita lanjutkan ayatnya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh benar-benar hidupnya, perhatikan baik-baik, hidupnya akan sempit. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesempitan makhluk Allah yang satu ini saat kita melalaikan Al-Quran. Ya Allah, tarikan-tarikan dunia, tarikan-tarikan makhluk Allah yang satu ini, yaitu iblis, sungguh luar biasa. Momentum Ramadan menjadi momentum terbaik bagi kita untuk meluruskan kembali pemahaman, keyakinan bahwa Al-Quran adalah al-zikr, peringatan, pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan diri kita ingat. Kata dasarnya ingat, peringatan, pengingat, ingat, agar kita senantiasa ingat. Bukankah dalam doa-doa adik-adik kita khatmil Quran begitu? Wa dzakirna ma nussina. Ya Allah, ingatkan, ingatkan ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pengingat kami atas apa yang kami lupa kepadanya. Allahu Akbar. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan inilah Al-Quran. Wa hadza dzikrun. Inilah Al-Quran menjadi zikr, pengingat, pengingat mubarakun anzalnahu, pengingat yang penuh keberkahan, yang penuh kebaikan. Afa antum lahu munkirun.
Apakah kalian akan mengingkari bahwa Al-Quran adalah peringatan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Surat Yunus, surat Yasin. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Surat Yasin ayat 69. Masya Allah. Ibu bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah benar-benar menanamkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah al-dzikr, kita dengarkan baik-baik. Allah berfirman, Inna fi dzalika ladzikra. Sungguh benar-benar bahwa di dalam yang demikian ini ladzikra, terdapat, pasti terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang lahu qalbun, memiliki hati yang bersih, hati yang kemudian alqas sam'a wa huwal basir. Inilah peringatan yang benar-benar menjadikan diri kita teringat kembali. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ia menyaksikan. Maka siapa saja, yang tidak tersentuh dengan peringatan Al-Quran ini, Ustaz Said Qutb menyebutkan dalam tulisan beliau, ia adalah orang yang mati. Ya, diingatkan tidak sadar, diingatkan tidak nurut, diingatkan membantah. Na'udzubillah. Ia tidak sadar, ia telah mati hatinya. Bahkan ia tidak memiliki lagi hati. Na'udzubillah. Ketika seseorang mendapatkan karunia dari Allah untuk menerima Al-Quran sebagai zikr, maka Allah akan menunjukkan ketenangan jiwa, ketenangan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, para sahabat ketika menerima Al-Quran, maka mereka cepat merespon ini. Inilah kunci kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan itu kepada kita. Cepat merespon. Kenapa doa ini kami lontarkan? Bismillah. Hingga hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan puasa. Benar? Untuk berbahagia bersama salat. Bahkan hanya di bulan ini, hampir-hampir, mohon maaf, kecuali orang-orang sukses, orang-orang tertentu, hanya di bulan ini sepanjang malam orang qiyamul lail. Benar? Masya Allah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, tidak meninggalkannya, maka ketika ia selesaikan witir bersama imam, Allah mencatat ia sholat semalam suntuk. Sanggup boleh? Sholat semalam suntuk sanggup apa boleh? Ya Allah, gak tidur. Satu, tidak nyunat.
Dua, nggak sanggup kita. Ya Allah, bagi siapa saja yang pernah ikut sholat tarawih di Masjidil Haram, khususnya 10 hari terakhir, bisa merasakan, ya, banyak manusia-manusia yang tumbang. Tiba-tiba kalau orang Tegal ngomong getoyor, gloyor, ngabruk, karena nggak kuat. Ya, tengah malam, dua kali, ba'da tarawih selesai, malam bangun salat lagi. Masya Allah, bacaannya luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Semoga para jamaah senantiasa diberi kekuatan bisa sampai Ramadan di tanah suci insyaallah. Ibu bapak, kakak adik, jamaah sekalian pecinta Al-Quran, cepatnya merespon para sahabat. Hari ini kita nyuwun kepada Allah, ya Allah, hari ini aku sudah merespon perintahmu. Aku berpuasa ya Allah, aku baca Al-Quran ya Allah, aku salat di masjid ya Allah, aku berbagi kebaikan dengan sesama ya Allah. Bukankah semua itu aku jalankan karena perintahmu? Bismillah. Jika ini kita mohon kepada Allah dan kita nyuwun istiqamah, semoga selepas Ramadan kita tetap dan bahkan meningkat dalam merespon kebaikan. Ibu bapak, jamaah sekalian, masih ingat peristiwa yang sudah viral, sudah viral? Peristiwa ketika Allah menurunkan perintah berjilbab bagi ibu-ibu. Bapak-bapak jangan berjilbab ya, nanti malah bingung semua. Ibu bapak, adik-adik, ketika perintah jilbab ini turun, Allah turunkan di kota Al-Madinah. Apa artinya? Di Makkah belum ada kewajiban menutup tubuh kaum muslimah. Baru Allah turunkan di kota Al-Madinah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan kepada kita, hari itu saat Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita mukminah, katakan kepada mereka, istri beliau, anak putri beliau, mukminah, perempuan mukmin, semuanya, agar mereka mengulurkan pakaiannya, menutup aurat mereka. Aurat perempuan, wajah dan telapak tangan yang boleh tampak. Selain itu tutup semuanya. Bahkan Asy-Syafi'i mengatakan mestinya wajah pun tertutup dengan niqab. Tapi imam yang lain berbeda pendapat. Masya Allah. Jadi niqab bukan wajib, ya. Cadar bukan wajib, boleh, silakan. Nah, bagaimana? Ibu Aisyah mengatakan ketika ayat ini turun, wanita-wanita mukminah berlari, mereka pulang ke rumah masing-masing, mengambil kain apapun. Masya Allah, langsung diambil kain, ditutupkan ke tubuh mereka. Masya Allah, Tabarakar Rahman, ya Allah. Ya, karena hari itu belum ada produsen jilbab, ya. Saya nggak menyebut merek ini, nggak boleh. Nggak ada toko penjual busana muslimah. Yang ada kain, ya sudah ditutup. Masya Allah. Hampir mirip kejadian itu
ketika turun ayat perintah larangan minum minuman keras. Kita tahu khamr adalah budaya bangsa Arab. Masya Allah. Mereka bukan gelas-gelas loki kecil, kunci mereka, simpanan tong-tong besar. Sudah menjadi budaya, sudah jamak, sudah biasa. Orang kemudian terjebak karena mabuk, bicara nggak keruan karena mabuk. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat Rasulullah bertanya berulang-ulang, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka berulang-ulang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang minuman keras, tentang judi. Turun berangsur-angsur ayatnya. Awalnya mengatakan di dalamnya ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Kemudian turun lagi, ya mukmin, jangan dekati salat kalau sedang mabuk. Jangan dekati salat kalau sedang mabuk. Hingga puncaknya ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Selesai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika ayat larangan minuman keras itu turun, duhai mukmin, sungguh hanya pada keempat ini Allah mengharamkan minuman keras, judi, mengundi nasib, ya, mengundi nasib, datang ke dukun, atau apa? Tadi wal ansab wal azlam, sesaji bagi selain Allah, rijsun, najis, kotoran syaitan, fajtanibuh, tinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Duhai Allah, Sang pemberi taufik, Sang pemberi hidayah, izinkan kami bisa meniru mereka, para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan hari itu Al-Madinah banjir khamr. Masya Allah. Kenapa? Semua persediaan khamr ditumpahkan ke jalan. La haula wala quwwata illa billah. Jangan tanya saya banjir ini seberapa tinggi, jangan ya. Nanti mudah-mudahan ibu bapak sahabat Al-Quran Allah izinkan bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, insyaallah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mau mengikuti mereka. Inilah 5 kunci mengapa para sahabat kemudian menjadi generasi terbaik. Bismillah. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita umat Islam bangkit kesadarannya, bangkit kesungguhannya bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Jadikan Al-Quran sebagai ruh. Jadikan Al-Quran sebagai peringatan. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang direspon dengan cepat. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik, bimbingan kepada kita hingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Usai Ramadan, kebangkitan umat Islam benar-benar terwujud. Kejayaan, kemenangan, kesejahteraan bagi seluruh alam semesta insyaallah terwujud insyaallah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam lebih 3 menit. Jadi mau pindah kan, Mas? Iya.